Sekelompok anak muda, bangor, tembolok kemana-mana lagi. Tentunya komposisi yang pas untuk menghasilkan sebuah film yang benar-benar bikin tegang segala macam otot. Halo viewers, Bark and Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, and Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film yang memperlihatkan kelakuan para anak muda bangor yang berujung malapetaka. Film ini berjudul Buddies 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 tahun 2022, di mana judul tersebut merupakan sebuah permainan yang mengharuskan para pemain bisa menebak dan mencari sang pembunuh. Bisa dibilang gameplay permainan ini mirip dengan sebuah game yang bernama Among Us. Film ini sendiri menceritakan sekelompok remaja bangor yang melakukan permainan buddies-buddies di sebuah villa terpencil. Namun siapa sangka, permainan yang awalnya menyenangkan berubah menjadi petaka saat satu persatu dari mereka terbunuh dengan nyata. Pengen merasakan seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman bangor kalian. Cerita berawal dari pasangan lesbong forever yang bernama Sophie dan B. Mereka yang akan pergi ke sebuah villa sudah 2 jam pacaran dan saling beradu celengan di dalam hutan. Tapi karena takut keburu maghrib, Sophie mengajak B melanjutkan perjalanan untuk menemui teman-temannya yang pasti sudah menunggu. Di tengah perjalanan, Sophie menyuruh B untuk jangan dekat-dekat dengan teman ceweknya yang bernama Jordan, karena ia tak mau jika sampai kehilangan B dan sibuk nyari pasangan lagi di aplikasi lesbong chat. Singkat cerita, Sophie pun tiba di sebuah villa milik temannya yang bernama David, di mana pria tersebut adalah mantan Sophie ketika dirinya masih doyan belalai pria. Dan inilah David, si anak orang kaya yang menjadi dambaan para kelenjar seksi dengan ekonomi pas-pasan. Sophie pun disambut geng bangor ini dengan gerakan asah knalpot seperti biasa. Lalu Sophie mengenalkan B kepada teman-temannya. Begitupun kepada Jordan yang kelihatannya tidak suka melihat Sophie punya pacar lagi. Di tengah keceriaan mereka, si gemoy Alice menyuruh pacarnya yang bernama Greg menyiapkan minuman oleng. Karena baginya, gak oleng itu gak rame. Saat yang lain kagum dengan aksi Greg, David kesal karena pacar Alice ngoprek pedang bapaknya. Ketika mereka masuk ke dalam villa, B pelangap-pelongo karena baru pertama kali diajak ke bangunan rumah yang sangat mewah baginya. Lalu tiba-tiba Jordan datang dan menyuruh B untuk berhati-hati kepada Sophie. Entah apa maksud ucapan wanita sangar yang langsung ngeleos pergi ini. Di sisi lain, Sophie membicarakan Greg yang terbilang sok padahal baru pertama kali berkumpul bersama mereka. Melihat gaya Greg tadi, David mengira mungkin pria sangar itu adalah seorang mantan militer. Padahal mereka tidak tahu, Greg si kekar kini sedang tiktokan dengan teman-teman Sophie yang lain. Kalau mau ikutan ngedrink oleng dulu ya. Kebersamaan Bri dengan geng bangor ini pun berlanjut ke acara puncak, yaitu pesta semalam suntuk. Melihat pacarnya didekati Jordan, Sophie jelas terbakar api cembokur. Saat para jingkrakers berhenti joget, Sophie mengajak mereka untuk melakukan permainan buddies atau mayat-mayat. Dalam permainan tersebut, akan diundi satu orang yang menjadi pembunuh menggunakan kertas bertuliskan simbol X. Yang terpilih pun cukup menyentuh punggung yang lain untuk membunuh. Dan tentunya, ia harus merahasiakan identitasnya sebagai pelaku. Sementara yang lain harus bisa menghindar dan menebak siapa pembunuh di antara mereka.
atau seperti halnya impostor di game Among Us. Terlihat mereka pun antusias dengan permainan yang bakalan menegangkan ini. Kemudian Emma merasa heran karena teman mereka yang bernama Max kok belum datang. Si David pun kesal karena pria tersebut adalah mantan Emma. Setelah pengundian selesai, mereka melakukan pemanasan dengan bermain game tabok leut atau tampar lalu minum. Karena bagi mereka, permainan badis-badis itu harus sembari abok. Melihat Bi yang gak tegaan, si David memberikan contoh nampar yang baik dan benar. Greg jelas kesal dengan kelakuan David yang berlebihan kepadanya. Keadaan ini pun membuat suasana yang tadinya happy berubah menjadi kaku. Tapi setelah beberapa saat, mereka pun memulai permainan badis-badis dengan mematikan lampu. Setelah permainan dimulai, Bi sembunyi untuk menghindari si pembunuh yang entah siapa. Untuk yang pertama, Greg dinyatakan tewas setelah disentuh punggung oleh salah satu di antara mereka. Kira-kira siapa ya? Mereka pun mulai diskusi untuk menebak siapa sang pelaku. What about David? Wait, maybe it's your voice always goes really high when you laugh. No, it doesn't. Best defense is a good offense. Hey, you shut up. You're not supposed to talk. Saat mereka saling menuduh, David meluapkan kekesalannya kepada Greg yang belagu sejak tadi siang. Hey, what does it mean though? Heard you, but what does it mean to you, Greg? Like, I think it's time for me to put myself to bed. Karena tak mungkin baku hantam, Greg berniat untuk tidur saja. Terlebih karena ia sudah tereliminasi dari permainan ini. Setelah Greg pergi ke kamarnya, mereka kembali menentukan siapa sang pembunuh. Dan kali ini, mereka menuduh Emma yang sejak tadi terlihat diam. Si David pun begitu kekeh menyangka Emma, karena ia tahu betul akan kebiasaan Emma jika sedang berbohong. Namun siapa sangka, David yang bersikap kasar dan banyak bacot dari tadi membuat yang lain sepakat memilihnya sebagai sang pembunuh. Dan itu berarti David keluar dari permainan. Selang beberapa saat, mereka tampar-tamparan lagi sebelum melanjutkan permainan. Disangka David matiin lampu, mereka meneriakinya untuk menyalakan kembali listrik rumah. Namun karena tak ada jawaban, Jordan berniat untuk mengecek si kring. Dan ketika yang lain menunggu, Bi berniat untuk pergi ke WC yang berada di lantai dasar. Terlihat Bi dan yang lain histeris saat menemukan David sekarat dengan leher yang soek. Di tengah kepanikan, David pun akhirnya tewas entah oleh siapa. Kemudian mereka pun memilih kabur karena tak bisa memanggil bantuan. Sial sekali, mobil yang akan mereka gunakan malah mogok. Singkat cerita, mereka yang masih ketakutan akhirnya kembali ke dalam villa. Emma pun berharap Max datang dan menyelamatkan mereka. Bukannya mengecek si kring, Jordan malah menemukan pedang yang sepertinya digunakan pelaku untuk menghabisi David.
Mereka pun mulai mengira-ngira siapa yang sudah melakukan perbuatan jahat itu. Kemudian Alice curiga dengan Max yang sempat menyatakan Lope kepada Emma kemarin malam. Dan bisa saja Max cembokur kepada David hingga menghabisinya. Tapi karena tak ada bukti yang kuat, Jordan lebih curiga dengan Greg yang sampai saat ini belum juga kelihatan. Walah, tanpa ada yang sadar, permainan badis-badis yang mereka lakukan kini benar-benar menjadi kenyataan. Selang beberapa saat, mereka bergegas mencari Greg yang katanya sedang tidur. Setibanya di kamar, mereka tidak menemukan keberadaan Greg. Lalu mereka pun lanjut untuk mencari ke ruangan lain. Akhirnya mereka pun menemukan Greg yang sedang rebahan di salah satu ruangan. Ketika Greg dihujani pertanyaan, ia menjelaskan bahwa dirinya kesulitan tidur makanya rebahan di ruangan ini. Tapi karena tak ada yang percaya, mereka menceritakan kejadian yang telah dialami David. Greg pun jelas tidak terima saat Emma dan yang lain menuduhnya sebagai pembunuh. Oh, you guys are with me. Sebelum terjadi kekacauan, Greg berusaha menenangkan teman-temannya. Put it down. We're good. Yeah. Tepat pada waktunya, Bee berhasil menghabisi Greg sebelum ada yang terluka. Dan hingga pada akhirnya, Greg pun tewas setelah kepalanya menjadi empuk dan becek. Meskipun Alice histeris pacarnya tewas, tapi yang lain merasa lega dengan kesigapan Bee. Saat keadaan mulai tenang, Alice menduga jika mereka telah salah sangka. Tapi menurut Jordan, cuma Greg lah yang paling mungkin. Terlebih karena almarhum adalah mantan tentara. Sontak Alice pun berkata bahwa sebenarnya Greg cuma seorang dokter hewan. Ketika keduanya terlibat cekcok, Bee muntah dan ongkek karena tak kuat melihat kondisi Greg. Kemudian ia buru-buru membersihkan diri dan mengganti pakaiannya. Sementara itu, Sophie berusaha menenangkan Emma yang sampai saat ini masih bersedih karena telah menjanda sebelum waktunya. Ia pun menawarinya tepung oleng guna merelaksasi pikirannya. Di sisi lain, Alice khawatir jika sampai Bee tidak menemukan pakaian ganti. Alice pun kaget sekaget-kagetnya saat menemukan Emma tewas dengan kondisi yang mengerikan. Ketika yang lain pada datang, Alice menduga jika seseorang telah mendorongnya dari atas tangga. Keadaan semakin kacau ternyata. Apa kalian bisa nebak siapa pelaku kekacauan ini? Selang beberapa saat, mereka berkumpul di ruang utama setelah David, Greg, dan Emma tewas. Lalu tiba-tiba Jordan merasa aneh saat melihat Bee memakai riasan. Padahal keadaan sedang genting. Masih sempat-sempatnya dandan menor. Bacotan Jordan pun akhirnya membuat Alice menyangka bahwa Bee adalah sang pelaku pembunuhan. Terlebih karena tadi Bee sudah berani menghajar Greg sampai tewas. No. Yeah. No. It is. I googled you. I don't. Saat dirinya terpojok dan dianggap psikopat, Bee berusaha menjelaskan jika dirinya bukanlah sang pelaku. Tapi tetap saja, tidak ada yang mempercayainya, begitupun dengan si Sophie COD. Setelah diusir teman-temannya, Bee yang ketakutan memohon agar teman-temannya membiarkannya masuk.
Saat berada di dalam mobil, Bi menemukan pakaian dalam yang dari aromanya bau-bau si Jordan nih. Kemudian Bi bergegas kembali ke villa karena menyangka Jordan telah menyabotase mobil dan dalang dibalik semua pembunuhan ini. Melihat Jordan mengambil pistol David, kecurigaan Bi semakin kuat. Ia pun mencari cara untuk segera memberitahu teman-temannya. Ketika bertemu teman-temannya, Bi menceritakan tentang kecurigaannya. Lalu Bi memaksa Jordan untuk menunjukkan pistol yang tadi ia lihat. Oh hey, ternyata Jordan adalah sang pembunuh di permainan baris-badis. Tapi meskipun demikian, ia tidak mengakui jika dirinya telah menghabisi David dan Emma. Kemudian Jordan menunjukkan pistol yang sebenarnya akan ia gunakan untuk berjaga-jaga. Ia pun balik menuduh Bi sebagai pelaku, karena cuma Bi lah orang asing di antara mereka. Ketika Sophie membela Bi, Jordan tidak habis pikir karena Sophie lebih membela si berondong. Padahal dari dulu, ia sudah banyak berjasa kepada Sophie yang pernah kecanduan tepung oleng. Bahkan, Jordan menyebutkan jika mereka pernah beradu celengan sebelum datang ke tempat ini. Ia pun menyuruh Bi untuk mengecek SMS terakhir mereka di HP Sophie. Khawatir jika sampai Bi memutuskannya, Sophie meminta Bi untuk jangan percaya. Kamu itu kurang gesit kalau lagi main, makanya aku putusin kamu. Garaneng atuh hah? Kelakuan Jordan yang telah menembak ceker Alice membuat teman-temannya yakin bahwa Jordan adalah sang pelaku. Alice yang meraung kesakitan pun berusaha untuk merebut pistol dari Jordan. Tanpa mereka duga, kekacauan ini membuat pistol meledak dan mengenai Alice hingga tewas. Jordan yang semakin terpojok pun berusaha meyakinkan teman-temannya bahwa ia bukanlah pelaku dari semua kekacauan ini. Setelah menghantam perabotan rumah, Jordan yang sekarat menyuruh Bi untuk mengecek SMS di HP Sophie. Singkat cerita, Bi dan Jordan sepakat untuk jujur tentang siapa pelaku yang sebenarnya. Tapi tetap saja, kedua wanita ini tidak ada yang mengaku. Saat Bi curiga dengan kematian Emma, Sophie menjelaskan jika Emma sebenarnya sedang teler waktu itu. Jadi besar kemungkinan Emma tewas akibat terjatuh dari tangga. Akan tetapi, Bi yang tidak percaya memilih pergi dari dalam villa. Saat melihat jasad teman-temannya, Bi mengambil pistol dari jasad Jordan untuk berjaga-jaga. Terlihat Bi pun tak menyangka jika hujan badai semalam membuat villa ini berantakan. Karena tak mau kehilangan Bi, Sophie memohon untuk jangan meninggalkannya. Namun Bi meminta syarat agar Sophie menunjukkan SMS terakhir dari Jordan kepadanya. Bukannya mendapatkan HP Sophie, Bi malah menemukan HP David yang tergeletak di halaman. Kok bisa di halaman ya? Setelah kunci HP terbuka, mereka melihat rekaman video ketika David meniru gaya Greg membuka botol. Oh,
Ternyata yang menyebabkan David tewas adalah kelakuan konyolnya sendiri. Mereka pun tidak menyangka jika kesalahpahaman ini telah membuat mereka saling tuduh dan saling membunuh. Tak lama kemudian, Max yang baru tiba jelas bertanya-tanya. "Aya naon?" Berawal dari kebencian David kepada Greg yang sok pamer di hadapannya, ia pun ternyata ngulik untuk bisa melakukan skill membuka botol yang konyol itu. Kematian David pun menjadi awal dari rentetan kematian yang diawali dengan saling menuduh. Dan permainan yang tadinya bohongan pun berubah menjadi kenyataan. Sampai pada akhirnya, Sophie dan Bee yang hampir bunuh-bunuhan mengetahui bahwa semua yang terjadi ternyata akibat kekonyolan saja. Segitu saja untuk Cliff dan review kali ini. Tonton video di Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.